Hai teman-teman, hari ini kita belajar membuat zipper pouch with ruchlet. Ukurannya 24 x 20 cm menggunakan sisa bahan tas yang kita buat kemarin. Jadi ini dia sisa potongan tasnya. Ukurannya sekitar 26 x 42 cm. Setelah itu kita siapkan Vaseline karena saya mau hasilnya agak kaku atau agak tebal, dan juga liner ya. Satu buah resleting ukuran 30 cm, lalu pita ukuran 20 cm. Seperti biasa, kita setrika dulu bagian cover. Setelah itu ambil Vaseline yang bagiannya mengkilat, itu ada lemnya, kita pasang ke bagian buruk, sisi buruk ke kain cover. Disetrika pelan-pelan dengan panas ukuran sedang, secara bertahap ya, jadi nanti lengketnya tuh rata. Karena kalau kita setrika langsung dengan suhu panas, biasanya dia langsung lengket dan agak berkerut gitu, hasilnya kurang bagus. Jadi yang sabar ya, pelan-pelan setrikanya. Liner juga disetrika supaya rapi. Nah, karena ini motifnya menghadap satu arah, jadi saya mau potong aja. Kalau enggak nanti di sisi satunya matrioskanya kebalik kan. Oke, tinggal lipat dua lalu kita gunting. Pinggirannya kelebihan Vaseline kita gunting supaya rapih ya. Linernya juga dibagi dua, jadi ukurannya sama dengan cover. Tahap berikutnya kita letakkan salah satu cover, sisi baik menghadap atas, lalu ambil resleting, sisi baik atau sisi atasnya resleting hadap bawah. Kita ambil liner, sisi baiknya juga menghadap bawah. Jadi sisi baik liner dan resleting dua-duanya menghadap sisi baiknya cover. Kita klip supaya tidak bergeser. Ini kita jahit ya. Ganti sepatu dulu dengan sepatu untuk menjahit resleting, seperti itu bentuknya. Lalu kita mulai jahit pelan-pelan saja. Yang penting hasilnya rapi. Juga di awal dan di akhir jangan lupa untuk backstitch. Ini hasilnya
Sudah oke. Lalu kita tindas. Tapi sebelumnya kita pentul dulu supaya tidak geser, baru kita tindas. Gunanya ditindas, selain untuk tampilannya jadi rapi, juga pada saat kita buka tutup resleting nggak ada kain atau liner yang nyangkut. Jangan lupa backstitch ya di awal dan di akhir. Nah, ini hasilnya. Untuk cover sudah rapi. Kita cek liner juga mestinya rapi ya. Oke, sip. Lanjut, kita ambil kain cover yang satunya, pastikan posisinya, posisi material kainnya nggak kebalik ya. Nah, sisi baik ketemu seperti ini. Lalu ambil kain liner, sisi baiknya menghadap bawah. Lalu kita klip lagi. Dicek ya sebelum dijahit udah bener, liner ketemu liner, lalu cover ketemu cover, bonekanya jangan sampai ada yang kebalik. Setelah itu kita jahit. Sama seperti sisi sebelumnya. Setelah itu kita tindas lagi bagian atasnya, dipentul dulu dengan rapi, lalu kita tindas. Dicek lagi hasilnya, cover sudah oke, liner juga sudah oke. Selanjutnya kita ambil pita yang tadi kita lipat dua ya, kita jepit dulu sementara. Nah, ini resleting dibuka setengah, lalu cover digabung dengan cover, liner digabung dengan liner, lalu kita pentul sekeliling. Setelah dipentul, jangan lupa sisakan bukaan 10 cm di bagian liner ya. Nah, pita yang jadi wristlet atau pegangan ini kita selip di bagian kain cover, kain luar ya.
Jarak dari resleting ke pita itu bebas aja, sekitar 1-2 cm sesuai keinginan masing-masing. Setelah oke, kita pentul supaya tidak bergeser saat dijahit. Jadi dijahit ya dari bagian liner, terus cover, keliling, ketemu lagi di bagian liner, disisakan bukaan 10 cm. Kita ganti sepatunya balik ke sepatu jahit yang biasa. Lalu kita mulai jahit dari bagian liner ya, jangan lupa di backstitch. Untuk mendekati bagian resleting, harap pelan-pelan atau hati-hati agar jarum tidak nabrak ke gigi resleting dan bisa patah. Bagi yang belum yakin dengan pedoman pinggiran sepatu mesin jahit, boleh digaris dulu garis jahitannya supaya lebih pasti saat menjahit. Mendekati akhir, jangan lupa di backstitch ya. Ini dia hasilnya, ini bukaan udah oke. Kita cekris bagian ujung-ujung supaya tidak numpuk saat dibalik. Nah, resleting yang kelebihan juga dipotong. Hati-hati saat mengguntingnya karena agak keras ya. Sisi yang berlebihan banyak juga sebaiknya dirapihkan agar saat dibalik tidak menumpuk. Sudah rapi, tinggal kita balik dari bukaan tadi di bagian liner. Kita keluarkan sisi baik pouch. Dirapikan. Bukaan ini nanti kita tinggal lipat lurus ya. Nah, itu kita rapikan terus kita tindas. Ini hasilnya setelah ditindas, sudah rapi.
kita masukkan ke dalam pouch. Untuk ujung-ujung pouch supaya rapih bisa ditarik menggunakan cutik. Hati-hati jangan sampai kainnya robek. Cek resleting gak ada yang nyangkut, bracelet terpasang dengan baik. Kita setrika. Ini hasilnya cukup besar ukurannya, bisa untuk memuat notebook kecil, lalu spidol atau alat tulis. Saya suka bawa alas untuk handphone stand, kabel charger. Ya, masih muat. Nah, ini tas yang kemarin, jadi matching ya sama zipper pouchnya. Nah, ini kaitnya yang kemarin saya pasang di tas, itu bisa buat nyantolin zipper pouch ini. Mau dicantol di resletingnya, atau kalau resletingnya nggak dapet yang bulat, yang kayak saya pakai itu, bisa dicantol di resletnya. Kadang juga cantolan itu bisa berfungsi untuk gantungin kunci ya, supaya nggak hilang atau nggak susah nyarinya di dalam tas. Sekian tutorial hari ini, semoga manfaat teman-teman. Terima kasih.